Oke, kembali lagi kita pembelajaran matematika, masih bicara logika matematik yang kita bahas pada kesempatan ini, ya, penarikan kesimpulan. Di sini ada 3 nanti yang akan kita lihat. Yang pertama ada bentuknya modus ponens, ya. Untuk penarikan kesimpulan yang perlu kita pahami yang pertama, premisnya itu, ya, semuanya dianggap benar, ya. Jadi saya tekankan lagi premisnya itu, misalnya premis pertama itu, ya, kondisinya itu adalah benar, ya, apapun dia. Jadi tergantung daripada premisnya itu dianggap benar. Baru yang kedua, ya, dalam premis itu jangan, ya, kita tukar menjadi lawannya. Misalnya, ya, dalam premis itu harga tidak naik, jangan ditukar menjadi harga turun, ya. Itu tidak ada aturan seperti itu. Oke. Maka kita lihat, ya. Yang pertama ini P1 itu artinya premis yang pertama, ya, itu P implikasi Q. Premis yang kedua atau P2 itu P. Maka kesimpulannya adalah Q. Jadi nanti jawabannya adalah pernyataan Q ini. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Premis yang pertama atau P1, pernyataannya seperti ini. Jika harga barang naik, maka permintaan berkurang. Oke? Nah, jadi ini adalah benar, ya, situasinya. Jadi jangan dibantah gitu loh, ya. Maka P1 langsung kita tandai, ya. Setelah kata jika sebelum maka, yang ini adalah pernyataan daripada si P. Tahu kita bentuknya, ya. Ini adalah si P. Oke? Setelah kata maka, yaitu permintaan berkurang, yang ini, ya, itu adalah si Q. Oke, itu premis yang pertama. Baru kita lihat premis yang kedua, ya, pernyataan yang muncul itu yang mana, ya, yang diketahui itu maksudnya yang mana. Kita lihat premis yang kedua, harga barang naik, ya, harga barang naik itu tadi kita misalkan adalah si P, ya, maka premis yang kedua si P. Oke, maka jadi seperti ini kondisinya. P implikasi Q, premis yang kedua si P, maka hasilnya adalah Q. Nah, seperti ini, ya. Oke, maka kesimpulan yang sah, ya, ada kata sah di sana, ya, maka adalah si Q. Maka kesimpulannya adalah permintaan, ya, berkurang. Nah, inilah jawaban. Oke, jadi permintaan berkurang. Oke, nah, begitu, ya. Oke, itulah modus ponens. Nah, kita lihat, ya, yang kedua. Yang kedua bentuknya adalah ini, saya geser dulu. Itu ada modus tollens. Bagaimana modus tollens? Kita lihat bentuknya. Premis yang pertama atau P1 adalah P implikasi Q, P2-nya adalah negasi Q, ya, lawan daripada si Q ini. Maka kesimpulannya adalah negasi daripada si P ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini, ya, P1-nya, P2-nya, maka konklusi. Jadi kesimpulan itu, ya, kata lainnya disebut juga konklusi. Oke? Nah, itu. Maka kita lihat contohnya. Premis yang pertama atau P1. Jika saya lulus SMK, maka saya bekerja. Nah, itu situasinya seperti ini, ya. Ini situasinya benar. Oke? P2-nya, ya. Premis yang kedua, saya tidak bekerja. Situasinya seperti ini, benar. Jadi premis pertama benar, premis yang kedua benar situasinya, ya. Jangan dibantah. Oke? Maka kesimpulannya apa? Kita cek, ya. Bentuknya, ya, ini setelah kata jika sebelum maka, ini adalah si P, ya. Setelah kata maka itu saya bekerja, ini adalah si Q. Kita lihat premis yang kedua, ya. Saya tidak bekerja, berarti negasi daripada saya bekerja, ya. Ini adalah negasi daripada si Q. Oke? Maka jawabannya adalah negasi P sesuai dengan bentuknya, ya. Maka jawabannya kita buat di sini, ya.
negasi daripada saya lulus inilah kan. Oke, maka dibuatlah di sini saya. Jadi lawan daripada lulus berarti saya tidak lulus. Jadi tambahkan kata tidak ya. Inilah jawabannya. Oke, ini gampang ya untuk pengambilan kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Oke. Saya tidak terlalu bermasalah. Intinya bentuknya harus bisa ya. Harus tahu bentuknya dulu. Kita geser dulu. Ya, bentuk yang ketiga di sini adalah modus ponen tadi sudah, tolen sudah. Sekarang ada namanya silogisme. Nah, jadi ada 3 bentuk ya. Bagaimana bentuknya kita cermati ya. Premis yang pertama atau P1 adalah P implikasi Q, P2-nya adalah Q implikasi R. Jadi ada 3 pernyataan ini, si P, si Q, si R ya. Maka kita lihat kesimpulannya apa? Nah, ini Anda lihat di sini. Q premis pertama, premis kedua si Q ya, supaya gampang mengingatnya. Ini bisa Anda coret seperti ini, maka muncullah nanti kesimpulannya P implikasi R. Oke, nah gitu cara mengingatnya aja ya. Oke. Dalam matematik ya, kita harus bisa bagaimana cara mengingatnya supaya gampang ya. Tergantung kita aja bagaimana format-formatnya ya. Jadi selalu masalah itu dipermudah. Oke. Kita lihat contohnya. Premis pertama, jika hutan terbakar maka polusi udara. Selalu kita tandai mana si P mana si Q ya. Setelah kata jika dan sebelum maka itu adalah ini si P. Oke. Nah, setelah kata maka ada polusi udara, ini adalah si Q. Gitu ya. Kita lihat premis yang kedua, jika polusi udara maka gangguan pernapasan. Oke. Ini juga kita cermati. Setelah kata jika polusi udara tadi sama dengan si Q. Ini adalah si Q tadi. Ya. Oke, setelah maka adalah pernyataan berikutnya, gangguan pernapasan. Ini berarti ini adalah pernyataan yang baru ya. Ini adalah R. Maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah P implikasi R ya, begitu ya. Maka jawabannya kita buat di sini. Oke. Maka di sini jawabannya jika hutan terbakar ya, di sini aja kita baca. Jika hutan terbakar, oke, jika hutan terbakar, atau kita harus dulu supaya bagus dia, oke, jadi kita buat jika hutan terbakar, oke, maka baru si R, gangguan pernapasan. Ya, gangguan pernapasan. Oke, nah itulah jawabannya ya. Oke, jadi untuk penarikan kesimpulan ya, saya tekankan bentuknya harus tahu biar bisa kita arahkan nanti bagaimana kesimpulannya. Oke, terima kasih Anda sudah bergabung ya. Tetap semangat, generasi penerus. Thank you.